Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara semua, baik yang ada di sini dan ada yang di rumah. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan sehat. Ya, semoga Tuhan selalu melimpahkan kesehatan, kebahagiaan dan damai sejahtera untuk kita dan keluarga kita. Ibadah rumah tangga malam hari ini dalam suasana yang berbeda, karena kita bersama-sama akan mengadakan ibadah dalam pekan kesaksian dan pelayanan. Untuk memulai ibadah kita malam hari ini, mari bersama-sama kita berdoa. Baik Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memulai ibadah rumah tangga pada malam hari ini, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas kasih karunia-Mu yang senantiasa Tuhan berikan bagi kami, khususnya bagi setiap keluarga kami di rumah. Di tengah-tengah aktivitas kesibukan kami, di dalam kami menjalani kehidupan kami bersama keluarga kami, Tuhan Yesus pada malam hari ini kami ingin membangun ibadah rumah tangga di dalam rumah tangga kami masing-masing. Untuk itu ya Bapa, kami mohon penyertaan-Mu, kiranya Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami pada saat ini dan menerangi kami sehingga kami bisa membangun ibadah ini tentunya atas berkat dan seturut seperti yang Tuhan kehendaki bagi setiap kami. Kami menyiapkan hati kami, tuntunlah kami dari awal sampai dengan akhirnya nanti. Kami menyerahkan ibadah malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, mari kita pujikan Kidung Ria nomor 105, Hari Ini Kurasa Bahagia. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan Hari Ini Kurasa Bahagia. Tema ibadah pada hari ini Markus 1 ayat 31. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Mari kita memujikan Kidung Ria 38, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, berjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi
lagi, ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Semua saling mengasihi, semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Iya, betapa senangku menjadi keluarganya Tuhan. Kita semua sudah menjadi keluarganya Tuhan ya Bapak Ibu dan Saudara. Ya, supaya kita lebih dekat dengan keluarga kita, saya ada sedikit game yang bisa kita mainkan bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing, baik yang ada di sini maupun keluarga Bapak Ibu dan Saudara yang ada di rumah. Mari kita semua bisa praktekkan ini bersama-sama. Kita mau lihat bagaimana pesan yang disampaikan oleh orang tua kita, apakah bisa diterima sepenuhnya kepada anak-anak kita. Saya punya dua keluarga di sini akan bermain bersama-sama dengan saya. Keluarga yang pertama kita kasih semangat untuk keluarga Bapak Kristiono. Silakan berdiri. Ya. Semangat ya Pak, Bu. Ya. Bapak Ibu yang di rumah, kita bisa lihat nanti kekompakan keluarga di sini bagaimana ya. Saya akan memberikan satu kalimat kepada kepala keluarga untuk disampaikan kepada istri dan kepada anaknya. Sudah siap Bapak Kristiono? Ya. Oke, pesan sudah saya sampaikan kepada kepala keluarga. Bagaimana? Apakah tersampaikan dengan baik kepada istri dan kepada anaknya? Sudah siap Bapak, Ibu, dan Kak Yura? Ya, kita mulai sama-sama. Yang lain boleh memberi support dan tepuk tangannya. Kita mulai 1, 2, 3. Bapak Ibu yang di rumah juga boleh mempraktekkan ini bersama keluarganya masing-masing. Kita bisa ngetes sendiri ya, bagaimana sih kekompakan kita bersama dengan keluarga. Gimana, sudah disampaikan pesannya Kak Yura? Ya, apa yang disampaikan oleh orang tua? Keluargaku bahagia dan saling mengasihi. Keluargaku bahagia dan saling mengasihi. Bagaimana Bapak? Betul, tepuk tangan untuk keluarga di sini. Bagaimana Bapak Ibu di rumah, apakah benar juga Bapak Ibu? Iya, saya harap semuanya kompak seperti keluarga di sini. Terima kasih keluarga Bapak Kristiono. Saya punya satu keluarga lagi di sini ya, kita sama-sama mau melihat apakah pesan yang disampaikan oleh kepala keluarga tersampaikan dengan baik kepada anaknya. Sudah siap keluarga Bapak Trio? Ya, kita berikan tepuk tangan luar biasa untuk keluarga Bapak Trio. Ya. Kalimat yang harus disampaikan adalah, sudah siap ya Pak? Iya. Kita mulai sama-sama. Bapak Ibu yang di rumah juga sudah siap ya? Sudah punya kalimat sendiri atau seperti yang ditampilkan di layar Bapak Ibu semuanya. Kita mulai 1, 2, 3. Ya, kira-kira Bapak Ibu yang di rumah apakah juga melakukan hal yang sama dengan kami di sini? Pastinya iya ya. Gimana Kak Gwen? Kak Gwen sudah diberi pesan? Iya. Pesannya apa Kak? Harta yang paling berharga adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Bagaimana Pak? Betul ya. Tepuk tangan untuk keluarga yang di sini. Terima kasih untuk keluarga Bapak Trio. Iya, Bapak Ibu di rumah dan yang ada di sini, ini sedikit ilustrasi permainan. Apakah maksud dari
game yang kita lakukan, walaupun sederhana tapi pasti ada pesan yang tersampaikan dalam ibadah rumah tangga kita malam hari ini. Untuk mengetahui itu langsung saja kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan, kami persilakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Shalom. bagaimana kabarnya? Luar biasa. Semoga Puji kita Tuhan. selalu menjaga kesehatan dan semangat selalu dalam menghadapi setiap perkara hidup kita. Pada malam hari ini di ibadah rumah tangga ini, kita akan merenungkan sebuah ayat yang diambil dari Markus 1 ayat 29 sampai dengan 34. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk saat ini merupakan sukacita bagi kami untuk kami bisa beribadah bersama. Walaupun melalui media ini kami bisa bersyukur bisa mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kami mau merenungkan bersama kebenaran akan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai apa yang akan disampaikan oleh pelayan firman, sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan juga kami dimampukan untuk kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kami persilakan untuk membaca firman Tuhan, anak Gwen. Bacaan pada hari ini diambil dari Injil Markus, pasal 1 ayat yang 29 sampai 34. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Demikianlah bacaan kita pada hari ini. Mari kita bersama-sama memujikan dari PBT 129, Firman-Mu pelita bagi kakiku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Iya,
Tema ibadah kita yaitu gereja sebagai komunitas bersaksi dan melayani berbasis keluarga. Izinkan saya untuk membaca kembali nats kita dari Markus 1 ayat 31. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Ayat nas ini yang kita renungkan pada saat ini menyampaikan bahwa saat Tuhan Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus, lalu ibu mertua Simon Petrus tersebut melayani dan juga memberikan support kepada pelayanan saat itu. Merupakan suatu hal yang luar biasa jika keluarga kita juga melayani dan menjadi saksi bagi sesama. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bulan ini kita memasuki bulan kesaksian dan pelayanan. Seperti tema kita tadi, yaitu gereja sebagai komunitas bersaksi dan melayani berbasis keluarga. Gereja adalah komunitas dari keluarga-keluarga yang menjadi teladan dan saksi bagi sesama. Sebuah pertanyaan besar yang patut kita renungkan bersama pada malam hari ini. Apakah keluarga kita sudah menjadi teladan? Apakah kita sebagai orang tua sudah menjadi teladan bagi anak-anak kita? Apa yang sudah kita sampaikan kepada anak-anak kita adalah hal-hal yang baik, hal-hal yang teladan bagi mereka. Apakah sudahkah kita menjadi ayah dan suami yang baik bagi istri kita? Apakah kita sudah menjadi ibu atau istri yang baik kepada suami atau anak-anak kita? Sebuah renungan, sebuah pertanyaan yang akan kita renungkan bersama pada malam hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita melihat dan menyorot saat ini bahwa banyak sekali anak-anak kita, muda-mudi kita, remaja-remaja kita yang saat ini hilang keteladanan. Mereka tidak menemukan teladan dan contoh di dalam keluarga mereka. Ada sebuah missing link yang hilang di tengah-tengah keluarga mereka. Ada pesan-pesan yang hakiki yang betul-betul diterima oleh orang tua yang tidak bisa tersampaikan kepada anak-anak mereka. Tadi kita sudah ada ilustrasi dari sebuah game, di mana dari game itu ada penyampaian pesan dari orang tua kepada anaknya, kepada generasi berikutnya. Ya, untungnya ini tadi benar semua. Tetapi pada kenyataannya seringkali kita temui di lapangan, seringkali kita temui di dalam kehidupan kita, ada pesan-pesan yang tidak bisa tersampaikan, yang tidak bisa diteladani oleh anak-anak kita. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, sebuah tugas yang sangat besar yang ada di dalam diri kita, terutama bagi kita orang-orang tua, untuk bisa menjadi teladan, untuk bisa menjadi saksi, karena anak-anak kita akan mencontoh keteladanan tersebut. Anak-anak kita tidak akan belajar dari manapun, mereka belajar awal dari keluarga, dari orang-orang tua, dari orang-orang tua mereka. Oleh karena itu, sebuah tugas yang besar bagi kita untuk kita bisa menjadi teladan yang baik. Agar keteladanan itu tidak hanya sampai kepada anak kita, karena anak kita nantinya akan meneruskan keteladanan itu kepada generasi-generasi berikutnya. Lalu generasi-generasi berikutnya akan meneruskan kembali keteladanan itu bagi generasi-generasi selanjutnya juga.
Ada firman di dalam Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Kita mau membaca sedikit. Ulangan 6 ayat 6 sampai 7. Saya bacakan untuk kita semua. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Di dalam ayat ini, Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa keteladanan itu tidak bisa kita sampaikan 1-2 kali saja, tetapi itu akan disampaikan berulang-ulang. Kenapa disampaikan berulang-ulang? Agar anak-anak kita menjadi paham dan mengerti apa maksud dari keteladanan tersebut. Ini sangat penting dilakukan hingga anak menjadi paham dan pentingnya hal tersebut, sehingga firman Tuhan tertanam di dalam hati anak-anak kita. Menjadi teladan artinya adalah menjadi sosok yang patut ditiru, menjadi panutan dan menjadi role model. Sebuah keteladanan adalah jauh lebih efektif ketimbang bentuk-bentuk pengajaran yang hanya bersifat teori. Anak-anak kita tidak akan bisa tampil menjadi teladan bagi orang-orang di sekitarnya jika tidak mendapatkan teladan langsung dari orang tuanya. Mari Bapak Ibu, di dalam bulan kesaksian dan pelayanan ini, kita bersama-sama kembali diingatkan untuk kita menjadi saksi, menjadi teladan yang baik bagi keluarga kita, bagi lingkungan sekitar kita. Peran orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya, agar mereka pun juga bisa menjadi terang bagi sekelilingnya. Biarlah renungan kita pada malam hari ini memberikan kita kekuatan dan mengingatkan kita kembali untuk menjadi saksi bagi Kristus. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih untuk saat ini ya Tuhan. Kami kembali diingatkan untuk kami menjadi orang tua yang memberikan keteladanan bagi anak-anak kami. Merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab yang besar Tuhan di pundak kami. Itu bukan hal yang remeh, bukan hal yang mudah kami tanggung Tuhan. Karena untuk sebuah keterlanjutan generasi-generasi penerus yang hebat, untuk keterlanjutan generasi-generasi yang penuh dengan keteladanan dibutuhkan tekad yang harus kami lakukan Tuhan. Mampukan kami para orang tua untuk menjadi saksi, untuk menjadi teladan baik dalam tutur kata kami, dalam sikap kami, dalam perilaku kami. Agar di dalam keluarga kami menjadi keluarga yang baik, menjadi keluarga yang memberikan terang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba saatnya untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Ayat yang mendasari persembahan pada malam hari ini terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Persembahan pada malam hari ini akan diiringi. Mari kita memuji dari Kidung Jemaat 302, bait yang pertama dan yang kedua, Ku beri persembahan. Ku beri persembahan
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bersama-sama kita akan berdoa syafaat. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini ya Tuhan, kami ingin berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai bangsa kami, memberkati kepala negara kami beserta dengan kabinet dan perangkatnya Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan dan memberikan hikmat kebijakan di dalam memimpin negara ini, sehingga memimpin negara ini menjadi dengan takut akan Tuhan dan membawa negara kami menjadi negara yang maju, menjadi negara yang hebat. Berdoa untuk pandemi corona yang saat ini masih ada di negara kami Tuhan, kiranya Tuhan menyertai dan agar bisa segera terselesaikan penyakit ini, bisa terselesaikan wabah ini, dan kami bisa kembali untuk beraktivitas dengan normal. Berdoa untuk bencana yang terjadi di beberapa tempat, di beberapa waktu ini ya Tuhan, kiranya juga Tuhan menyertai saudara-saudara kami yang terkena musibah, terkena bencana. Biarlah mereka di dalam setiap apa yang terjadi selalu mengucap syukur. Dan biarlah kami semua selalu waspada untuk kami selalu menjaga diri kami supaya kami terhindar dari hal-hal yang bencana ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi gereja kami, GKJ Waru, berdoa untuk Bapak Pendeta, berdoa untuk Bapak Ibu Guru Injil, Bapak Ibu Penatua Diaken, Bapak Ibu Ketua Wilayah, dan pengurus-pengurus yang lain. Kiranya Tuhan memberkati para pengurus kami ya Tuhan, sehingga dapat membimbing, menuntun gereja kami, jemaat Tuhan di GKJ Waru menjadi jemaat Tuhan yang baik, menjadi jemaat Tuhan yang takut akan Tuhan. Berdoa untuk pertumbuhan jemaat ya Tuhan, dalam pertumbuhan kerohanian, kiranya Tuhan juga memberkati. Berdoa pula bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam masa-masa yang sulit, di masa-masa pandemi yang sulit ini ya Tuhan, kiranya Tuhan juga menyertai, kiranya Tuhan juga membimbing kami semua, memberikan jalan keluar dalam setiap apa yang kami butuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk persembahan yang kami kumpulkan. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan yang Tuhan berikan dalam keluarga kami, dalam pekerjaan kami. Dengan persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, menyucikan, dan menjadi persembahan yang harum di mata Tuhan dan bisa menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan dalam gereja kami. Berdoa untuk pengurus yang mengelola, kiranya dikelola dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikianlah doa syafaat kami. Doa kami akan ditutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di sorga. Berilah kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat.
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, ibadah rumah tangga telah usai. Kita akan meminta berkat dan tuntunan dari Tuhan. Kami undang bangkit berdiri. Keluarga adalah tempat kita mendapatkan informasi awal dalam kehidupan. Setiap pengajaran yang diberikan akan kita teruskan kepada generasi selanjutnya. Melalui pengajaran kita, didikan, serta teladan dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, jangan sampai kita salah membaca teladan maupun salah menyampaikan pengajaran, karena akan berdampak pada keberlangsungan pengalaman, pemahaman kehidupan generasi mendatang dalam pelayanan dan kesaksian. Mari kita minta berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, dari Allah Bapa dan Roh Kudus selalu menyertai kita dan memampukan kita untuk menjadi teladan bagi generasi kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, syukur, terima kasih. Ibadah rumah tangga kita telah usai. Terima kasih sudah mengikuti dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah berikutnya. Terima kasih.